selamat malam. Inilah ibadat tengah minggu kita pada malam hari ini. Mata memuji Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya, sorak bagi Tuhan. Karena kita percaya jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi setiap orang yang berpegang untuk janjinya. Arahkan hati saudara, mari bersuka cita bersama-sama, memuji Tuhan. Katakan Allah itu baik, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesus kita luar biasa. Amin. Malam ini kita akan arahkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji Dia dengan segenap hati kita. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku
buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, untuk sepanjang hidup yang telah kami lalui. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku memanggil nama-Mu ya Bapa. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami menyembah Kau Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami, untuk melihat ya Bapa rencana-Mu yang indah dalam setiap pribadi kami. Oh haleluya, Kau kami sembah Tuhan, Kau kami puji. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
Kau ku sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Jamahan anugerah-Mu, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kau kami sembah ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Malam ini kita akan berada di dalam doa. Kita terus berada di dalam kerendahan hati untuk mengangkat poin-poin doa kita. Dan saya yakin percaya untuk jemaat dan saudara yang menyaksikan acara ini pada malam ini, kalau saudara memiliki suatu kebutuhan doa, saya mau katakan kepada saudara, silakan angkat tangan saudara dan perkatakan kebutuhan-kebutuhan itu. Bawa di hadapan Tuhan. Karena saya sendiri telah melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan saat setiap pribadi membawa pergumulan-pergumulan itu di hadapan Tuhan. Malam ini kita akan mau berdoa untuk kebutuhan saudara, untuk kebutuhan khususnya bangsa dan negara kita. Kita mau bawa terus di dalam doa. Biarlah pertolongan Tuhan selalu ada, jamahan Tuhan untuk bangsa dan negara kita, untuk presiden kita, para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kita. Biar Tuhan terus berkarya, memberkati dan menyertai para pekerja-pekerja, para hamba-hambanya, di mana Tuhan yang telah menetapkan mereka untuk suatu jabatan atau posisi untuk melakukan sesuatu bagi bangsa dan negara kita. Demikian juga untuk di dalam persekutuan kita, di dalam gereja kita, kita bawa di dalam doa untuk para pemimpin kita. Kita mau bawa di dalam doa pada malam ini untuk Pastor Alan Asir yang ada di Kuala Lumpur. Dalam pelayanan mereka, biarlah Tuhan menjamah, melindungi mereka. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Sabah, tepatnya di kota Kinabalu, yaitu Pastor Trevor Fong. Kita bawa di dalam doa, biar karya Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan mereka, keluarganya dan jemaat. Kita juga mau bawa di dalam doa pada malam hari ini untuk hambanya, Pastor Brian, yang akan menjadi misionaris atau merintis di Bali. Biarlah Tuhan membuka jalan, menyertai dalam segala sesuatu, mempersiapkan diri bersama dengan keluarga. Biarlah Tuhan menyertai mereka, mencukupi segala kebutuhan. Dan saya yakin percaya pada malam hari ini saudara setuju dengan saya dengan segala kebutuhan. Dengan kerendahan hati kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau memanggil namanya. Kita mau berseru kepada Dia. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini ya Bapa, kami memanggil namamu, Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang menyertai ya Bapa, para pemimpin bangsa negara kami. Khususnya untuk presiden kami Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan di dalam ya Tuhan. Setiap ya Tuhan kebijakan yang diambil. Dan ya Bapa Tuhan tolong ya Bapa untuk pemimpin-pemimpin yang lain ya Bapa. Engkau berkarya berbicara di dalam kehidupan mereka. Saya juga mau berdoa pada malam hari ini ya Bapa untuk pastor kami, Pastor Alan Asir yang melayani di Kuala Lumpur. Tuhan tolong penyertaan-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan keluarga dan jemaat. Demikian juga untuk Pastor Trevor Fong Tuhan yang ada di kota Kinabalu. Tuhan tolong ya Bapa di dalam Engkau untuk jemaat dan keluarga ya Bapa. Demikian juga Tuhan Pastor Brian Tuhan yang mempersiapkan diri untuk ke Bali ya Bapa. Biar penyertaan-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan mereka.
khususnya keluarganya. Dan Engkau buka jalan ya Bapa, Engkau mempertemukan mereka dengan orang-orang yang membutuhkan jamahan dan kuasa Roh-Mu. Malam ini Tuhan, setiap pribadi pada malam hari ini Tuhan yang mungkin berseru di dalam doa dengan segala kebutuhan, Engkau jamah ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa, dan Engkau mendengarkan doa ya Bapa, dan kami percaya jawaban yang berasal daripadamu yang indah pada waktunya ya Bapa. Engkau yang berkarya, Engkau yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami, biarlah penyertaan-Mu ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ada beberapa pengumuman bagi kita, khususnya pada masa-masa PSBB ini. Kita belum bisa untuk berada di dalam gedung untuk pertemuan ibadah. Kita sangat-sangat menghormati keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran atau memutus rantai penyebaran virus ini ya Pak, yang melanda negeri kita dan khususnya juga untuk dunia. Tapi saya yakin percaya bahwa melalui media ini kita bisa terkoneksi. Saudara bisa menghubungi saya kalau saudara memiliki suatu pergumulan doa atau ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang bisa mendorong iman percaya saudara. Saudara bisa menghubungi saya, dan saya senang untuk berbagi kepada saudara saksian bagaimana jamahan Tuhan berkarya di dalam kehidupan saya. Dan tetap di channel ini, Potterhouse Kalimalang, pada hari Minggu kita ada ibadah raya kembali jam 10.30 pagi. Kita akan ibadah, dan saya akan menyiapkan segala sesuatu biar berjalan dengan baik. Dan saya tahu bahwa sebagai gereja rintisan, segala sesuatu saya kerjakan dengan sendiri. Tetapi puji nama Tuhan, melakukan sesuatu pekerjaan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Karena saya percaya bahwa saya melayani Raja di atas segala raja, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga. Dan puji nama Tuhan, itu adalah hal yang sangat menyenangkan untuk kita mau melakukan. Malam ini, amin, kita akan memberikan persembahan kita. Mengenai perkara-perkara persembahan adalah sesuatu hati yang terbuka. Saya tidak untuk mau meminta seperti hal-hal di dalam keuangan saudara. Saya sendiri adalah bekerja. Saya bisa memenuhi segala kebutuhan rumah tangga saya. Demikian juga pelayanan saya. Tetapi saya alami hal ini, amin, karena Tuhan telah membuka jalan, memberkati saya di dalam keuangan. Karena saya setia di dalam hal-hal memberi. Mungkin saudara, amin, merasa hal-hal pemberian ini, mungkin saudara pernah dikecewakan. Atau saudara sama sekali tidak mengerti manfaat dan guna di dalam hal memberi. Saya tahu bahwa di dalam gedung yang baru memerlukan banyak biaya untuk seperti renovasi sedikit. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatu. Tapi kalau saudara setuju dengan saya bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan keuangan kita khususnya, kalau saudara bisa membaca di dalam Maleakhi 3. Di situ dijelaskan bagaimana tentang penting adanya ketersediaan di dalam rumah Tuhan. Untuk ketersediaan kebutuhan-kebutuhan tersebut,
Tuhan bisa memakai saya dan saudara. Dan saudara bisa melihat janji Tuhan yang akan disediakan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara ada kerinduan untuk memberi persembahan melalui pelayanan kami di Gereja The Potter House Kalimalang atau persekutuan ini, silakan menghubungi. Ada nomor WA yang saya selalu cantumkan, atau saudara bisa mengirim bukti dan segala sesuatu, dan kita akan selalu bawa di dalam doa. Untuk itu saya mendorong saudara, mari kita satu hati untuk kita memberikan persembahan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati ya Bapa, tangan-tangan yang memberi. Di dalam iman kami percaya bahwa kami melihat jamaah dan kuasa Roh-Mu berkarya di dalam kehidupan kami. Berkati sumber keuangan kami ya Bapa, berkati rumah tangga kami, berkati apapun aktivitas kami, pekerjaan kami, dan biarlah kami melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara, mungkin saudara bisa mengajak teman atau saudara untuk menyaksikan channel ini pada hari Minggu jam 10.30 pagi. Kita ada ibadah raya, karena kita melihat bahwa kita harus stay at home, berada di dalam rumah, kita tidak bisa berkumpul di dalam gedung. Tetapi mungkin jadi suatu berkat bagi kita semua saat kita mengajak orang lain untuk menyaksikan channel ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak saya Esther akan mempersembahkan sebuah lagu. Salam semua, nama saya Esther GE, kelas 4 SD Penabur. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu Waktu Tuhan. Kepada Esther untuk persembahan lagunya, pujian bagi nama Tuhan. God bless. Pada malam hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 18 ayatnya yang kedua. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan kepada kita semua. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap pribadi kami, biarlah hati kami terarah dan terfokus di dalam Engkau, karena kami percaya firman-Mu menjadi penolong, firman-Mu menjadi jawaban di dalam setiap apa yang ada di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, urapi setiap orang, dan biarlah kami berkemenangan, dan kami yakin percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari Minggu yang lalu, tepatnya tanggal 3 Mei, saya membawa nama persekutuan ini, The Potter House, yang berada di Jalan Kalimalang, dan puji nama Tuhan untuk saat ini bisa beribadah melalui channel YouTube ini, dan sangat-sangat terberkati ketika saya upload dan ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya, bertanya kepada saya. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya sekarang dipanggil Pastor Dery GE. Saya berasal dari Nias Selatan, tepatnya di Desa Botohili, Selambo. Saya dibesarkan di sana, saya mengalami masa-masa kecil yang menyenangkan di sana, dan puji nama Tuhan, saya bisa sampai ke Jakarta, saya bekerja, dan saya bisa kuliah. Dan pada saat saya kuliah, dan saya merasakan sesuatu kebebasan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saya bisa melakukan apa saja, seperti senang sekali mengenai hal-hal dosa. Dan puji nama Tuhan, saya tidak dikuasai secara terus-menerus oleh iblis, tetapi saya berkemenangan karena saya mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat itu adalah saya merespon bahwa hidup di dalam dosa itu tidak menyenangkan, tidak ada arah, tidak ada masa depan. Dan saya datang ke gereja The Potter House Ministry. Saya dimuridkan di sana, dan tepatnya pada bulan Maret tahun ini saya telah ditabiskan di gereja Beachboro di kota Perth, Australia. Dan saya telah memulai pelayanan pada bulan Mei ini, dan kita berharap semua biarlah wabah ini cepat berlalu. Gereja The Potter House ini awal mulanya dimulai di kota Prescott, Arizona, Amerika, di mana waktu itu pastor senior kami, Pastor Wayne Mitchell, saat ini sudah berumur 90 tahun lebih, tetapi masih terus bersemangat memberitakan firman Tuhan. Saya ingat waktu konferensi pada bulan Maret, saya sempat fellowship makan siang bersama. Hari Kamis waktu itu, karena malamnya ada acara malam internasional, dan saya memperhatikan, amin, dengan penuh kerendahan hati, tetap bersemangat untuk perkara-perkara ilahi, walaupun sudah berumur lanjut.
Dimulai di kota Prescott, lalu Pastor Wayman Mitchell keluar dari kota Prescott menuju kota Perth, merintis di sana. Yaitu sekarang ini ada gereja Beachboro di kota Perth, dan kota Perth mengirim muridnya, yaitu pastor saya sekarang ini, Pastor Jack Triono, yang berada di dalam pelayanan tepatnya di kota Harapan Indah. Dan dari hasil pelayanannya di kota Harapan Indah menghasilkan buah, yaitu saya sebagai murid, dan saya melanjutkan tongkat estafet itu untuk memberitakan firman Tuhan. Nama gereja ini adalah The Potter House, yaitu rumah penjunan. Seperti yang kita baca barusan, yaitu di dalam Yeremia 18 ayatnya kedua. Rumah tempat pembentukan. Mungkin kita memperhatikan ada beberapa penjahat setelah ditangkap, dimasukkan di sel, setelah sidang masuk ke lembaga pemasyarakatan, di situ dibentuk supaya nantinya menyelesaikan masa hukuman kembali ke tengah-tengah masyarakat, menjadi orang yang berguna. Tapi saya melihat pada malam hari ini, amin, mengenai hal-hal ilahi, pembentukan. Saya sendiri mengalami bagaimana hal-hal pembentukan itu tidak segampang atau tidak seenak yang saya bayangkan. Saya berada di dalam gereja hampir, mungkin sudah 20 tahun. Saya mengalami jatuh bangun, tapi saya terus fokus kepada keselamatan atau melihat kehidupan yang kekal. Saya tahu dengan usia saat ini, mungkin kalau saya berpikir bahwa saya tinggal menikmati dengan anak-anak, dengan keluarga. Tetapi di dalam firman Tuhan tidak berbicara mengenai hal-hal itu. Tuhan memanggil kita, membentuk kita, karena Dia memiliki suatu rencana yang indah. Makanya kita memakai nama gereja kita, nama persekutuan kita dalam bahasa Inggris, The Potter House Ministry. Jadi pelayanan kita, gereja kita ada di berbagai negara. Saya lihat pada bulan Mei ini sebenarnya kita ada rally atau ibadah gabungan dengan negara-negara Asia. Kita ada perwakilan-perwakilan, tapi karena COVID-19 ini, acara tersebut dibatalkan. Dan sangat senang sekali, amin, bersama dengan orang-orang percaya dari berbagai negara bisa berkumpul. Dan itulah yang kita lihat, bagaimana pemberitaan firman Tuhan itu bisa sampai ke ujung bumi. Kita kembali pada malam hari di dalam ayat bacaan kita. Dan saya tambahkan lagi juga, saya ingat kenapa di gereja kita tidak dipanggil pastor, kenapa di gereja ini dipanggil pastor bukan pendeta. Karena pastor dan pendeta sama aja, kalau pendeta bahasa Indonesia, kalau pastor bahasa Inggris. Tapi karena kita sering memakai istilah-istilah dalam bahasa Inggris, kita senang sekali karena kita sering berkomunikasi dengan
pendeta-pendeta lain di dalam persekutuan kita di dalam bahasa Inggris, dan kita sering tukar mimbar dan kita sering mendengarkan kesaksian-kesaksian mereka bagaimana Tuhan memakai mereka dengan luar biasa di negaranya masing-masing. Kita kembali di dalam bacaan kita bahwa Tuhan memerintahkan kepada Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk dan melihat proses pembuatan bejana. Pembuatan bejana. Kita senang hanya melihat hasilnya. Bejana-bejana itu sangat senang kalau hasil dari pembentukan itu kita melihat sangat-sangat senang. Tapi kita tidak pernah melihat prosesnya. Bagaimana dibentuk. Secara umum, amin, kita sangat senang hasil akhirnya. Hidup kita bagaikan bejana di tangan Tuhan. Kita bejananya dan Dia penjunannya. Bejana dibentuk dengan tujuan memiliki nilai yang berharga, menjadi indah dan bermanfaat. Dalam prosesnya, bejana itu bahan bakunya, bahan dasarnya adalah dari tanah liat. Dan kita lihat tanah liat ini tidak memiliki suatu kuasa untuk membentuk dirinya sendiri. Tanah liat ini juga tidak memiliki kuasa untuk berkata, aku mau jadi ini. Saya nanti mau menjadi bejana yang besar, mau menjadi bejana yang kecil, atau mau menjadi bejana yang sempurna. Tetapi apa yang kita lihat bahwa penjunan tukang tersebut mengetahui sejak dari awal tanah liat ini akan menjadi apa nantinya. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang saat ini berbicara tentang saat ini. Bahwa kalau Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara, ketika tukang penjunan itu mengambil tanah liat itu, membentuk, dan dia akan melakukan sesuatu pekerjaan untuk membentuk. Firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan apa? Yaitu menghasilkan suatu pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ketika Tuhan memanggil saya, saya merasa bahwa saya tidak layak. Saya ini adalah tanah liat yang tidak ada fungsinya sama sekali. Tetapi ketika Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya, dan saya melihat rencana Tuhan yang baik, hasil dari
karya Tuhan tersebut. Kehidupan yang hancur dapat diperbaharui dan dibentuk kembali oleh Tuhan. Dengan syarat, kita lihat amin, harus ada penyerahan diri secara total. Sehingga mudah untuk membentuk. Sehingga mudah kembali dibentuk oleh Tuhan. Di mana harus ada penyerahan diri secara total. Akan mudah pembentukan yang akan Tuhan lakukan. Kita akan mulai melihat bagaimana yang pertama meninggalkan kehidupan lama menjadi manusia baru. Meninggalkan kehidupan lama yang hidup di dalam dosa menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang berada di dalam rencana Tuhan, di dalam rencana pembentukan Tuhan. Kedua, kita akan melihat bahwa kita percaya akan waktu dan proses yang akan Tuhan lakukan saat membentuk kita. Kita harus memiliki suatu iman yang teguh. Percaya akan pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus mengundang Roh Tuhan untuk menjadi suatu penolong bagi kita di dalam prosesnya Tuhan. Di dalam pembentukannya Tuhan. Sehingga kita menjadi lebih kuat, menjadi kokoh. Karena ada tuntunan Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita juga bisa melihat bahwa untuk menjadi kokoh dan kuat itu, kita harus berada di dalam persekutuan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk kita dibentuk lebih lagi menjadi pribadi yang bernilai di hadapan Tuhan. Apapun latar belakang atau apapun pandangan manusia tentang saudara, tapi satu hal, Tuhan telah menyiapkan rencana yang indah bagi kita. Saudara, amin, jangan berkecil hati bahwa saudara merasa selama ini mungkin tersakiti, atau saudara merasa tersisihkan, atau saudara tidak memiliki suatu pengharapan, atau saudara mengalami suatu tekanan-tekanan dan mengalami hal-hal keputusasaan. Tapi ketika saudara mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, berbicara tentang pembentukan, kita lihat perjalanan bangsa Israel. Pembentukan Tuhan sangat luar biasa. Mengapa Tuhan memerintahkan Yeremia untuk melihat, memberikan contoh untuk datang ke rumah tukang periuk. Dan kalau saudara mengalami hal-hal ini, amin, saudara tidak memiliki suatu jawaban yang tepat di dalam kehidupan saudara, saya mengundang saudara untuk bisa datang di dalam persekutuan kami. Saya telah melihat bagaimana
karya-karya Tuhan sangat luar biasa, membentuk banyak sekali jemaat-jemaat yang awalnya tidak memiliki pengharapan. Ketika mereka menyerahkan diri secara total, Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan membentuk. Ada keluarga-keluarga yang sangat diberkati. Ada anak-anak muda yang mau bangkit untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada semangat untuk mau melayani. Ada semangat untuk memberi. Ada semangat untuk follow up dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena hasil dari pembentukan tadi. Lalu kalau kita sering bertanya, kalau kita sudah dibentuk, kita akan mau menjadi apa? Saya akan mengakhiri pada malam hari ini dengan satu ayat. Yeremia pasal 29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Semua orang mau tentang hari depan yang penuh harapan. Masa depan yang Tuhan berikan bukan seperti apa yang dunia tawarkan. Tapi masa depan berbicara tentang kehidupan yang kekal. Berbicara tentang perkara-perkara ilahi. Saya sangat senang melihat bagaimana karya Tuhan membentuk banyak pribadi seperti banyak pastor-pastor senior yang ada di Beachboro. Mereka meninggalkan kenyamanan mereka di kota mereka. Mereka mau ke kota. Mereka mau ke negara yang belum terjamah oleh kabar keselamatan ini. Dan ada suatu sukacita kemenangan saat banyak orang dibentuk, saat banyak orang menjadi bejana-bejana yang bernilai. Pembentukan dari Tuhan. Dari awalnya kita lihat Tuhan terus bekerja sampai pada akhirnya untuk menyiapkan masa depan yang penuh dengan harapan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah mencoba mencari masa depan di luaran sana, seperti apa yang dunia tawarkan? Mungkin saudara mengalami kegagalan, mungkin saudara mengalami kekecewaan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan memanggil saudara untuk melihat bagaimana tukang periuk membentuk bejana-bejana yang tidak berpengharapan menjadi bejana yang bernilai. Kalau saudara pada malam hari ini mendengarkan pesan ini, saya mau katakan kepada saudara, jangan tunda. Datanglah. Mungkin saudara tidak bisa datang bersama dengan saya di tempat pelayanan yang ada. Tapi saudara bisa untuk ke gereja di mana saudara bisa dekat menjangkau, saudara bisa jangkau. Saudara bisa membuka Alkitab saudara. Saudara bisa membuka channel-channel tentang pemberitaan firman Tuhan. Saudara bisa mendengarkan lagu-lagu rohani. Saudara bisa mendengarkan khotbah-khotbah yang menguatkan.
Dan saudara bisa melayani Tuhan. Dan saudara, saya katakan kepada saudara, saudara akan melihat pembentukan yang luar biasa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. Saya akan mengakhiri pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan tentang pembentukan. Ya Bapa, Engkau yang membentuk kami dari awal sehingga kami menjadi bejana yang bernilai di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini saya akan memberikan undangan bagi setiap pribadi atau orang yang bisa menjangkau acara ibadah kami pada malam hari ini. Mungkin saudara adalah salah satu dari orang yang tidak memiliki pengharapan, yang tidak memiliki tujuan atau masa depan. Firman Tuhan berkata bahwa saudara bisa belajar untuk melihat pembentukan yang ada di dalam rumah tukang periuk. Proses tersebut terjadi karena tanah liat mau dibentuk, menyerahkan diri secara total. Dan itu juga benar di dalam kehidupan saudara. Saudara harus menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Saudara bisa mengundang Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau itu saudara pada malam hari ini mau mengundang Tuhan berkarya di dalam kehidupan saudara, ikuti doa saya. Saya akan membimbing saudara dalam doa. Katakan pada malam hari ini, Tuhan Yesus, malam ini saya mendengarkan tentang firman-Mu mengenai rumah penjunan, rumah pembentukan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dan saya mau Tuhan menyerahkan diri secara total di hadapan-Mu saat ini. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya tahu Tuhan, atas segala pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit dari antara orang mati. Terima kasih ya Bapa untuk keselamatan yang Engkau berikan. Tuhan tolong saya. Tolong saya di dalam masa depan saya. Saya mau melayani Engkau. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau mengampuni dosa-dosa saya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Dan Engkau mempertemukan kami kembali di dalam waktu yang lain. Dan kami yakin percaya menjadi berkat bagi kami semua saat kami membuka hati kami. Engkau urapi setiap umat-Mu, Engkau urapi setiap orang yang merespon pada malam hari ini. Berbicaralah ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau kuatkan iman percaya mereka untuk tetap yakin dan percaya dan berpegang teguh di dalam kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyertai dan melindungi kami. Dan kami yakin percaya hati kami selalu terbuka di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk waktu pada malam hari ini. Waktu yang terbaik untuk selalu berada di dalam rencana Tuhan. Kita akan ketemu kembali pada hari Minggu, tepatnya jam 10.30 pagi, waktu yang terbaik untuk berada di dalam perkara Tuhan. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.